Psikopet Begin. Film ini diawali dengan diperlihatkannya hamparan hutan Kopet West Virginia yang kita kenal menjadi sarang para psikopat legend. Dijelaskan ada sebuah kota kecil di pinggiran hutan tersebut yang bernama Fire Lake. Pada tahun 1817 para warganya menghilang secara misterius dan sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Kemudian scene beralih ke sebuah camp. Terlihat 3 orang aneh berjalan sambil membawa peralatan psikopetnya. Lalu 2 sejoli yang lagi riuh adu gabrut tidak mengetahui kedatangan orang-orang tersebut. Hingga ternyata itu cuma teman-temannya saja yang menggunakan kostum psikopet dan topeng orang gunung. Jelas 2 sejoli itu langsung terperanjat kaget. Mereka pun menjelaskan bahwa nanti malam adalah festival orang gunung yang akan diadakan di kota Fire Lake guna memperingati hilangnya warga setempat di tahun 1817. Di sisi lain, festival pun sudah mulai ramai dan seorang reporter cantik Bahenol menyiarkan secara live sambil diperlihatkan seorang bocah yang lagi asik menambang batu bara. Dirasa sedikit jenuh, reporter cantik ini melakukan kegiatan jogging. Namun ia jogging malah asruk-asrukan di hutan, mungkin karena udaranya segar. Hingga tiba-tiba ia mengira itu adalah orang biasa yang lagi pakai kostum aneh, dan ia pun santuy kembali jogging. Ia pun terus digangguin, hingga ia pun menjadi kesal. Lalu ternyata itu adalah psikopat beneran. Ia pun lari dengan jari yang terpotong. Hingga tiba-tiba datanglah seorang bapac menolongnya. Mereka pun bersembunyi di balik ruyuk. Dirasa ketiga psikopat itu sudah pergi, ia pun berterima kasih kepada bapac itu. Namun tiba-tiba si Edan, bapac malah mengampaknya sampai mati. Dan film Wong Chun 5 pun baru dimulai. Kemudian ia memanggil ketiga psikopat itu untuk mengambil jasad si Bohai. Oh, ternyata ia adalah si pengurus alias orang yang menjadi bapac di Wong Chun 2. Jika kalian lupa, kalian tonton aja ya. Ada seorang aki-aki di Wong Chun 2 yang mati oleh si tentara menggunakan dinamit. Nah, ini dia orangnya ketika masih muda. Singkat waktu, kembali ke sekelompok anak muda. Mereka pun berkumpul dan bercandaria bersama. Biasalah, kepodaran atau kematian selalu datang belakangan. Mereka berencana untuk menghadiri acara festival yang telah mereka bicarakan. Di sisi lain, Bapak Kopet bersama ketiga anaknya pun sedang sibuk memasak si Bohai. Namun mereka malah dimarahi karena telah meninggalkan jejak di hutan. Dan nampaknya ketiga psikopat ini takut sama si bapak. Si bapac pun pergi untuk mencari korban selanjutnya. Singkat cerita, perjalanan sekelompok anak muda pun dimulai. Di dalam mobil mereka bercanda tawa bersama para bondon yang aduhai sekali. Hingga tiba-tiba seorang bapac menghadang mereka sampai mobilnya kecelakaan. Untung saja mereka nggak apa-apa. Billy dan kedua temannya pun memeriksa keadaan si bapac itu hingga ternyata itu hanya akting untuk menjadikan mereka buruan selanjutnya. Si bapac pun disiksa hingga datanglah polisi yang lagi berpatroli. Mereka pun dihentikan si polisi cantik yang bernama Angela. Dan ketika mereka sedang sibuk, ketiga psikopat memperhatikan dari hutan. Lalu akhirnya sekelompok anak muda beserta si bapac psikopat ini ditangkap polisi. Dan karena harus ada yang menjaga TKP sebelum bantuan datang, salah satu anggota polisi pun menunggu sendokir di sana. Lalu ketika sedang asik buka micet, ia pun dipanah psikopat mini sampai lumpuh. Kemudian sergapan sekuat psikopat pun dilancarkan. Telinganya dirobek dan dimakan. Lalu Pak Polisi Malang pun mati. Padahal ia udah dapat respon micet. PHP deh. Singkat waktu, malam pun tiba. Bosen aing.
Tapi kan emang malam ya, di kantor polisi, para anak muda pun di sel untuk dimintai keterangan. Mereka semua resah dan gelisah. Sampai pada akhirnya Billy menginginkan teman-temannya untuk dibebaskan. Karena mereka nggak salah, aku yang nyetir, kata si Billy. Ya mau bagaimana lagi, Sheriff Angela pun melepaskan teman-temannya. Namun si Billy masih stay di dalam sel. Di luar kantor, festival pun sudah dimulai. Banyak sekali orang-orang yang memakai kostum orang gunung tanpa menyadari psikopat mini sedang berada di antara mereka. Sedangkan Sheriff Angela baru mengetahui bahwa si Bapac itu adalah buronan selama kurang lebih 30 tahun dalam kasus pembunuhan. Dan kini pelarianmu telah berakhir, kata Angela. Namun si Bapac ini tidak bergeming sedikit pun. Ia malah santuy dan berkata, "Ah, kalem weh hirup, anak-anakku akan datang menjemput dan membunuh kalian semua." Sheriff hanya bisa ketawa mendengarnya karena dianggap sebagai gertakan saja. Lalu ternyata benar, ketiga psikopat itu benar-benar melancarkan aksinya. Mereka pun memutuskan tiang komunikasi dengan dirungkatkan menggunakan mobil kopet. Sehingga seketika komunikasi jadi terputus. Sheriff dan para anak muda pun keheranan dengan kondisi ini. Kemudian aksi para psikopat pun terus berlanjut menuju gardu pembangkit listrik. Mereka pun masuk dengan santuy dan menyabotase listrik di sana. Hingga mereka ketahuan oleh si penjaga gardu. Namun Kang Gardu yang menggertaknya malah digertak balik. Alhasil Kang Gardu pun dilumpuhkan. Namun bukan psikopat namanya kalau ngebunuh dengan cara biasa. Kang Gardu pun diikat dan dijerat dalam listrik bertegangan tinggi. The art of killing is real. Kang Gardu modar serentak dengan padamnya seluruh listrik di kota. Kembali ke kantor polisi Bohai. Kejadian tersebut membuat si Bapac semakin yakin kalau anak-anaknya sudah beraksi. Ia pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian teman satu selnya pun merasa risih dan meminta keluar atau pindah sel saja. Ya memang di penjaranya juga dia mah cuman karena mabok doang, jadi ringan lah. Namun ia menawarkan jasa kepada Sheriff cantik untuk menemaninya bekerja. Karena memang satu-satunya Sheriff yang bertugas cuman si Angela saja. Soalnya yang lain masih dalam perjalanan. Di sisi lain, polisi yang lagi nugas malah digoda oleh seorang bondon festival yang pengen masuk tanpa tiket. Alhasil ia pun menawarkan liang cipapangnya kepada polisi tersebut. Jelas tawaran itu disambut dengan mic terbuka. Lalu ketika Angela meminta bantuan menggunakan HT, si polisi tadi malah nggak menjawab karena ia sedang sibuk adu gabrut di dalam mobil dengan bondon festival. Kembali kepada sekelompok anak muda yang sedang menunggu di hotel. Cruz, pacar dari Billy, pun khawatir dengan pacarnya yang sedang dipenjara. Lantas ia pun berencana untuk menemui Billy di kantor polisi. Di jalan yang gelap, Cruz berjalan sendirian. Hawa kopet sudah terasa. Dan tiba-tiba ia bertemu dengan si kopet mini yang sedikit ganteng karena pakai topeng. Cruz pun dikejar-kejar si kopet mini dengan ciri khas tertawanya yang bikin merinding disco. Alhasil, akhirnya Cruz ditusuk psikopat mini yang entah dari mana datangnya tiba-tiba ada di depan Cruz. Apakah jurus Hokage keempat? Ah, sudahlah. Tak hanya itu, Cruz pun diperdulkan jeroannya dan dipaksa memakan ususnya sendiri. Mamam nih usus bondon, Cruz pun modar. Di sisi lain, Lita dan Gus yang lagi asik beradu jigong dengan nikmatnya. Lalu Julian yang enak melihat mereka saling menikmati jigong kulub pun pergi, berencana menyusul Cruz ke kantor polisi. Namun ketika sampai di sana ia tidak menemukan Cruz. Billy pun keheranan kemana Cruz yang katanya pergi duluan 20 menit yang lalu. Dan si Bapac kopet semakin senang karena mungkin saja ia dibunuh anak-anak kopetnya. Kembali kepada Lita dan Gus. Kini perhelatan jigong beralih menjadi perhelatan adu gabrut dengan suara mantap kuadrat yang membahana. Akhirnya Gus bucat juga. Setelah itu ia pun mengungkapkan cinta kepada Lita. Dan gitu boy, kirain udah pacaran, taunya belum. Harusnya nikah sih. Dengan memelas, Gus meminta Lita untuk stay saja bersamanya dan jangan pergi ke kota buat gawe jadi akuntan. Namun Lita yang memiliki jiwa karir gak peduli meski ia udah dijamah Gus. Bodoh amat, aku akan tetap merantau. Gus pun sedih.